Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Guru Informatika. Oke teman-teman, kali ini saya bakal menjelaskan mengenai gerbang logika teman-teman. Nah, gerbang logika itu apa sih teman-teman? Nah, gerbang logika adalah sebuah dasar pembentuk dalam sistem digital. Artinya nih teman-teman, ketika teman-teman menggunakan komputer, menggunakan HP, menggunakan kalkulator, atau teman-teman menggunakan perangkat lain itu, dasarnya itu adalah dari gerbang logika teman-teman nih. Baik listrik juga, semuanya itu dasarnya itu dari gerbang logika teman-teman. Nah, gerbang logika ini beroperasi dalam bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya mengenal satu dan nol saja nih, atau kita sebut dengan logika gerbang logika biner teman-teman. Oke, logika biner menggunakan dua buah nilai yaitu ada 0 dan 1 teman-teman nih. 0 ini untuk bagian salah. Nah, sedangkan 1 ini adalah benar teman-teman nih. Jadi, komputer itu hanya mengenal benar atau salah saja teman-teman nih. Nah, sehingga dari benar atau salah ini kita bisa buat sebuah sistem digital itu teman-teman. Nah, logika biner digunakan dalam sistem digital ada yang namanya logika biner positif atau logika tinggi ditandai dengan nilai satu nih. Nah, logika yang nilainya tinggi, saya ini ya, logika tinggi ditandai dengan satu. Sedangkan logika yang rendah ditandai dengan nol, teman-teman. Udah lagi nih, namanya logika biner negatif. Logika tinggi ditandai oleh nol, dan logika rendah ditandai satu, teman-teman. Jadi ini kebalikannya, teman-teman nih. Nah, pada pembahasan ini kita akan menggunakan logika biner positif, teman-teman. Jadi yang bakal kita gunakan adalah untuk logika tingginya itu adalah satu dan logika rendah itunya adalah nol, teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Nih, di sini ada beberapa gerbang logika, teman-teman. Ada namanya AND, ada yang namanya OR, ada yang namanya NOT atau disebut dengan inverter. Oke, coba teman-teman perhatikan di sini. Di sini ada gerbang logika AND. Yaitu gerbang logika dasar yang memiliki dua atau lebih sinyal masukan dengan satu sinyal keluaran nih. Jadi dua masukan, satu keluaran. Ini disebut dengan gerbang logika AND nih. Dan simbolnya tuh kayak gini teman-teman nih. Simbolnya tuh kayak gini teman-teman. Dan ini simbol terus teman-teman ingat ya untuk gerbang logika AND nih. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman nih. Dan untuk ekspresi booleannya lama jika masukkan A nih yang ini A yang ini dan masukkan B untuk yang ini ditandai dengan titik teman-teman nih ya paham ya. F dibaca F sama dengan A N B. Oke, kita lihat nih teman-teman, A untuk gerbang logika ya A dan B ini hasilnya kayak gimana teman-teman. Awalnya 0, B-nya 0, hanya 0, B-nya 1, satunya 1, lalu 0, dan 1, 1. Oke, atau kita buat kayak gini. Hanya itu 0, 0, 1, 1. Karena ada 4 kemungkinan nih. Kalau nggak 0 adalah 1 nih. Lalu B-nya itu ada 0, 1, 0, 1. Sehingga ketika di-AND-kan 0, di-AND-kan 0, atau kita kalau saya sebutnya dikalikan ya. 0 kali 0 berapa teman-teman? 0 pasti ya. 0 dikali 1 hasilnya adalah 0 pasti. 1 dikali 0 hasilnya adalah 0 juga. Dan 1 dikali 1 hasilnya adalah 1 gitu teman-teman. Nah, cara gampang itu adalah kayak kita mengkalikan saja teman-teman nih. Kalau 0 kali 0 N itu berarti adalah 0. 1 kali 0 otomatis 0 teman-teman. Kalau 1 kali 1 hasilnya adalah 1 teman-teman. Betul nggak? Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Gerbang N memiliki konsep seperti dua buah saklar yang dipasangkan secara seri nih. Ini ada kalau di elektro hasilnya kayak gini. Nah, tabel kebenarannya nih. Off ini mati, 0. Off ini adalah mati, on ini adalah 1 nih. 0, 0, 1, 1 ya. Kita substitusikan, 0 itu adalah off, 1 itu adalah on ya teman-teman nih. Ya, sama off, untuk gerbang yang S2 ini adalah
nol, satu, nol, satu. Atau kita rubah jadi off, on, off, on. Oke. Kita lihat, jika dua-duanya off, maka hasilnya adalah mati, teman-teman. Ini mati nih. Dua-duanya kan nggak nyambung nih. Otomatis mati, teman-teman. Apabila satunya satunya nyala, satunya mati, yang duanya nyala, tetap hasilnya adalah mati, teman-teman ya. Untuk kalau satunya mati, satunya nyala, yang ini nyala ke sini, yang ininya mati, tetap gak akan nyala nih ini lampu nih. Nah, tapi kalau ini ke sini ke bawah dua-duanya, ini otomatis nyala lampunya yang ini, teman-teman nih, gitu teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya? Nah, tabel kebetulan on off nih teman-teman nih. On atau kita rubah ya yang nolnya itu off-nya itu jadi nol ya. On-nya itu ada satu. Nol, nol dan nol adalah nol. Nah, kita S2-nya ini adalah kita kasih satu, hasilnya tetap nol karena tidak nyala ya teman-teman ya. Kalau satunya kita nyalain tapi yang S2-nya kita matikan, hasilnya tetap mati teman-teman. Nah, bagaimana agar lampu ini nyala? Tadi udah saya bilang, berarti semuanya ini harus bernilai satu. Berarti yang ininya harusnya nyatu teman-teman. Paham ya? Ini artinya fungsi dari logika lain teman-teman. Nah, ini adalah ketika menggunakan rangkaian yang dibentuk dalam transistor teman-teman nih. Gitu nih. Untuk anak elektro pasti paham nih gerbangnya kayak gimana nih. Dan hasilnya adalah outnya kayak gimana. Ya. Selanjutnya penerapannya di IC. Ketika di IC kita gunakan IC 7408. Ini adalah kode IC-nya. Kode IC-nya adalah 7408 menggunakan gerbangnya. Ini seperti ini teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Oke, selanjutnya ada gerbang OR atau saya sebutnya kalau OR itu atau ya teman-teman ya kalau dalam bahasa Indonesia ya OR atau. Oke, gerbang OR adalah gerbang logika dasar yang memiliki dua lebih sinyal masukan dengan satu sinyal keluaran. Dua sinyal masukan seperti biasa ada A dan B dan keluarannya adalah F dan ditandai dengan seperti ini teman-teman nih. Nih yang B nih, yang plus ini ya, plus ini ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya F dibaca dengan A or B. Oke. A tambah B atau dibaca dengan A or B. Oke, kita lihat hasilnya ya. Jika nol atau nol, maka hasilnya nol. Jika nol dan B satu, jika nol atau B satu, maka hasilnya satu. Jika A ini satu, B-nya atau B-nya, sorry, jika A-nya satu atau B-nya nol, maka dibaca satu. Jika A-nya satu, B-nya satu, maka hasilnya adalah satu. Artinya teman-teman nih, jika salah satu bernilai satu, maka betul, maka hasilnya nilainya satu gitu teman-teman. Itu namanya gerbang OR teman-teman nih. Kita lihat ya. Gerbang OR memiliki konsep seperti dua buah saklar yang dipasangkan secara paralel teman-teman nih. Nih, seperti ini teman-teman. Off, off, on, nol, nol, satu, satu teman-teman nih. Mati, nyala. Ya, ketika satunya kita yang S1, S1-nya yang kita matikan, dan yang S2-nya kita matikan, otomatis lampu ini tetap mati teman-teman. Nah, sama ketika kita S1-nya kita matikan, yang ininya kita nyalakan, tetap lampunya bakalan mati, bakalan nyala. Karena apa? Sorry. Ketika yang ini kita matikan, yang S2-nya kita nyalakan, lampunya otomatis nyala teman-teman. Kenapa nih? Karena nggak jauh dari sini. Dari sini ke sini, ini otomatis nyala nih. Ini dari sumbernya teman-teman nih. Paham ya? Berarti ini nggak akan mengganggu ya teman-teman ya. Lalu ketika kita yang satunya kita nyalakan dan ini yang kita matikan, tetap nyala teman-teman lampunya karena kita tidak menggunakan jalur yang ini gitu teman-teman ya. Tapi ketika dua-duanya kita nyalakan otomatis lampunya nyala teman-teman. Itu fungsi ketika kita menggunakan gerbang OR teman-teman.
Nih, lihat ya. 0, 0. Kita rubah menjadi biner. Jika semuanya 0, maka lampunya adalah 0. Jika S1-nya 0, maka dan S2-nya adalah 1, maka hasilnya adalah 1. Jika S1-nya 1, S2-nya 0, maka hasilnya adalah 1, teman-teman. Lalu jika S1-nya 1, S2-nya 1, maka hasilnya 1. Ini adalah fungsi gerbang logika OR, teman-teman. Paham ya sampai sini ya, teman-teman ya? Oke, selanjutnya teman-teman, teman-teman, ini adalah disusun ketika disusun menggunakan transistor, teman-teman. Ini adalah susunan gerbang OR, teman-teman ya. Oke. Lalu di sini ketika kita menggunakan IC7432, ini biasanya anak elektron nih. Ini susunannya kayak gini, teman-teman. G, Pak, dari tadi kita lihat GND itu apa sih? Ground, teman-teman. Oke, selanjutnya nih, ada namanya gerbang NOT. Gerbang gerbang NOT ini ya, gerbang logika NOT adalah dasar yang memiliki sebuah sinyal masukan dan sebuah sinyal keluaran nih. Tadi kan dua nih, kalau ini satu, teman-teman. Satu masukan, satu keluaran nih. Ekspresi booleannya nih, F sama dengan A coret atasnya. Atau A bertopik kalau saya bilang. A bertopik ini adalah ekspresi booleannya. Dibaca F sama dengan bukan atau not A. Jika A, maka bukan B. Jika A, maka bukan F. Kita lihat ya. Jika 0, maka hasilnya adalah 1. Jika 1, maka 0. Itu teman-teman. Ini gerbang. Oke, kita lihat teman-teman selanjutnya. Gerbang NOT memiliki konsep seperti sebuah saklar yang dipasangkan secara paralel dengan lampu yang diserikan dengan sebuah resistor. Lihat teman-teman. Nih, ini adalah rangkaiannya nih. Ini adalah rangkaiannya teman-teman. Jika dia mati, maka lampunya nyala. Nih, ini adalah fungsi yang namanya resistornya teman-teman. Bagian resistor ini nih. Jadi dihubungkan dengan resistor teman-teman yang ini, yang output R ini nih teman-teman. Nah, jika S-nya mati, maka lampunya nyala. Tapi jika S-nya nyala, maka lampunya mati gitu teman-teman. Kita lihat ya. Jika S-nya nyala, mati, maka lampunya nyala kebalikannya. Jika S-nya nyala, maka lampunya mati gitu teman-teman. Dan ini gerbang notnya ketika menggunakan dibuat dalam sebuah rangkaian elektro ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya ada namanya gerbang logika bentukan, yaitu dihasilkan dari susunan gerbang logika dasar, yaitu gerbang namanya NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR nih. Ada 4 gerbang lagi setelah kita belajar AND, OR, dan NOR ya. Sorry, tadi itu namanya NOT. Ada nama. Tadi ada AND, OR, dan NOT. Sekarang ada gerbang lagi bentukannya, yaitu gerbang NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Apa itu gerbang NAND? Kita lihat ya. Gerbang NAND, logika NAND, gerbang logika N yang dinotkan gitu. Jadi dibalikan gitu teman-teman nih. Ini fungsi dari NAND ini, gerbang logikanya ini nih. Ini NAND gitu teman-teman nih. Nah, A, inputannya A, B, dan keluarannya adalah F. Jika M-nya kayak gini, kalau kita notkan, ya hasilnya jadi F gitu. Atau kita buat A, B, dan di sini gerbang logika N-nya, lalu tengahnya kita buat bulat dulu ya ini nih teman-teman ya. Hasilnya F. Sama, artinya ini sama, bulat ini sama teman-teman ya. Ini adalah gerbang logikanya teman-teman. Lihat ya. Gerbang logika NAND lanjutan. Gerbang logika NAND adalah gerbang logika yang memiliki dua atau lebih sinyal masukan dengan satu sinyal keluaran, teman-teman. Nah, masukannya tetap ada dua, teman-teman nih. Tapi keluarannya adalah satu nih.
Dua masukan A dan B keluarnya tetap satu, teman-teman. Berlaku ketentuan sinyal keluaran rendah jika semua sinyal masukannya tinggi. Jadi kebalikan dari N gitu, teman-teman. Ekspresi booleannya adalah A, N, B. Lalu kita notkan di atasnya. Notkan. Nih, kasih topik di atasnya. Itu dibaca dengan not N. Atau kita bacanya nen. F dibaca A, nen, not N, nen, B. Atau bukan A dan bukan B. Ini adalah ini adalah logikanya. Jika nol, jika A nol dan B nol, maka hasilnya satu. Kalau tadi kan N nih teman-teman nih. Jika nol, nol dikali nol artinya hasilnya adalah nol. Tapi ini kebalik teman-teman. Jika nol dikali nol maka hasilnya satu. Jika nol dikali satu maka hasilnya satu. Kalau di not N. Gitu. Kebalikannya teman-teman ya. Lalu jika satu dikali satu maka hasilnya satu. Jika satu dikali satu maka hasilnya nol. Ulangi ya, jika nol dikali nol hasilnya adalah satu. Jika nol dikali satu hasilnya adalah satu. Jika satu kali nol maka hasilnya adalah tetap satu. Akan tetapi jika satu dikali satu hasilnya adalah nol. Ini adalah gerbang NAND. Gitu, teman-teman. Nih, ini dalam IC-nya itu seperti ini, teman-teman. Selanjutnya ada namanya gerbang NOR. Not OR kalau saya bilangnya ya. Not OR, biar enak ya. Not OR. Berarti bukan OR. Gerbang logika OR yang dinotkan itu teman-teman. Nih, ini kan gerbang logika OR kan? Nih, ini kan gerbang logika OR. Kita notkan nih teman-teman. Nah, sama. Hasilnya seperti ini teman-teman. Lalu hasilnya contoh nih, ketika kita masukkan logikanya ya. A, jika A-nya 0 dan B-nya 0, maka hasilnya 1. Kalau OR-nya, jika 0 dan atau 0, maka hasilnya adalah 0. Iya kan? OR atau ya, jika atau jika A sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0, kalau OR-nya itu kan 0 nih, tapi kita notkan, kita kebalikannya. Jika 0 Jika A 0 dan B atau B-nya itu 0, maka hasilnya 1. Jika A-nya 0 atau not bukan or 1 maka hasilnya 0. Jika 1 0 hasilnya adalah 0. Jika 1 sama 1 maka hasilnya 0. Paham ya teman-teman? Intinya nih teman-teman. NOR ini nih kalau hasilnya ada nolnya ada 2 berarti hasilnya adalah satu teman-teman. Kalau selebihnya mau ini satu, mau ini nol, tetap aja. Mau ini satu satu, ini hasilnya tetap nol teman-teman. Ini gerbang logika not karena not or gitu teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya? Selanjutnya gerbang logika NOR yang memiliki dua atau lebih sinyal masukan dengan satu sinyal keluar yang sama seperti tadi ini. Ekspresi booleannya adalah seperti ini teman-teman. Ingat, kalau ada not kita tambahkan topi di bagian atasnya teman-teman nih. Ya, ini sama ya teman-teman ya. A dan B kita orkan, kita notkan. A dan B seperti tadi sudah dijelaskan, 0, 0 maka hasilnya adalah 1. Selebihnya apapun itu hasilnya tetap 0. Kecuali 0, 2, 2 ya teman-teman. Nih, ini penerapan di IC-nya teman-teman. Nah, ini gerbang logika ekspornya. Itu teman-teman ya. Paham ya? Sampai sini ya. Nih, ekspornya nih. Kalau ekspor ini berlaku sinyal keluaran tinggi jika masukan tinggi berjumlah ganjil nih. Dibaca dibaca F sama dengan A. XOR, kalau tadi nol nih, kalau XOR beda lagi ya. Jika 0 dan 0, maka hasilnya adalah 0. Tapi kalau kita balikan, kita balikan. Jika A-nya 0, B-nya 0, maka hasilnya 1. Jika A-nya 1, B-nya
nol, maka hasilnya satu. Jika A-nya satu atau B-nya satu, maka hasilnya adalah nol. Sudah di X kan. Kalau tadi kan nol ya, kalau tadi nol. Kalau ini namanya XOR gitu teman-teman. Kalau tadi kan apapun ya, ketika ini nol, nol, A sama B-nya nol, maka hasilnya adalah satu. Mau ini satu, satu, hasilnya tetap nol. Tapi berbeda dengan XOR teman-teman. Kalau innya sama, A sama B-nya sama, berarti ini yang berbedanya itu adalah hasilnya adalah satu teman-teman. Gitu teman-teman. Paham ya? Nah, ini gerbang logika XOR-nya. Nih, kalau tadi kan, jadi ada sini NOR-nya, kalau kita tambahkan X-nya sebelah sini nih. Nih, yang melakukan ini nih teman-teman nih. Yang melakukan ini adalah disebut dengan XOR-nya gitu teman-teman. XNOR-nya, XNOR-nya gitu teman-teman. Paham ya? Nih, ini kalau tambah ini on, kalau kita nolkan berarti tambah bulat, sorry, kalau kita tambah net not or-nya berarti tambah alis, tapi kalau kita pengen tambah X berarti X or-nya kita kasih bulat gitu teman-teman ya. Itu untuk cara gampangnya teman-teman untuk mengingat-ingatnya teman-teman ya. Jika gerbang logika NAND dan NOT terbentuk melalui penambahan gerbang NOT pada OR maupun NOR. Bagaimana jika gerbang logika XOR dan XNOR terbentuk dari gerbang logika dasar? Kita lihat ya teman-teman ya. Ada namanya bubble N. Bubble N. Nih, kita masukkan lagi nih. Bubble N. Maka logika bubble N dibentuk dengan memberikan not pada setiap pasukan N. Jadi dikasih not. Jika nol maka sebenarnya adalah satu gitu teman-teman ya. Jika nol sebenarnya adalah satu karena kita kasih not ya. Sebenarnya ini satu. Kalau B-nya nol berarti sebenarnya itu adalah satu karena ada notnya teman-teman. Jika satu dikali satu kan n ya, satu kali satu hasilnya adalah satu. Jika satu dikali nol, hasilnya adalah nol. Tahu nih teman-teman nih, kalau teman-teman pusing nih, kalau teman-teman pusing, kalau teman-teman pusing yang sebelah sini nih, sebelah sini, logikanya ya, di, eh, A-nya 0, B-nya 0, kita notkan, lalu kita kalikan hasilnya adalah satu, gitu teman-teman. Atau nih teman-teman kalau masih pusing gitu ya, biasanya saya kayak gini nih, ini kan notnya, ada notnya, not N, not N, not masukannya bubble. Saya selalu kasih logika begini, jika ini maka ininya saya tulis satu kecil di belakangnya. Ketika satu maka hasilnya nol. Sehingga satu kali nol yang di n kan hasilnya adalah nol. Jika satu maka nol, jika nol maka satu. Nol kali satu hasilnya nol. Jika satunya adalah nol, b-nya adalah satu atau kita sebut not, karena ada not ya. Nol kali nol adalah itu caranya. Ini cara lebih gampangnya untuk mengingatnya karena ada not. Jika kamu berarti bukan berarti dia. Kalau dalam bahasa manusianya itu ya. Atau nih, jika kan kita tuh ada namanya laki-laki sama perempuan teman-teman ya. Jika laki-laki maka perempuan gitu teman-teman. Jika dia bulat maka dia jika bulat itu adalah laki-laki dan satu itu adalah perempuan gitu kan ya. Maka kita kasih kebalikannya gitu teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya? Nah, dilihat dari tabel kebenarannya seperti ini teman-teman. Gitu. Paham ya? Nih, ada namanya bubble OR. Logika bubble OR dibentuk dengan memberikan not pada setiap masukan OR. Ingat ada not lagi teman-teman nih, ada not lagi. A udah 0, kita kasih not berarti sebenarnya A-nya itu adalah satu. Meskipun di sini not sebenarnya adalah satu karena ada not. B-nya 0, sebenarnya hasilnya adalah satu karena dikasih 0 gitu teman-teman. Satu atau satu maka hasilnya satu. Satu dikasih 0, dikasih 0 maka hasilnya adalah satu. B ini adalah satu, kasih 0 berarti jadinya
nol, betul betul. Satu kali nol, satu atau nol, ini adalah satu. Sama seperti yang ini dan yang ini dan yang ini. Sama teman-teman ya. Paham ya? Mudah-mudahan nggak mudah dipahami ya teman-teman ya. Nah, lihat dari tabel kebenarannya seperti ini teman-teman. Oke ya, paham ya? Pak, agak, Kak, maaf Kak, ini agak menguras otak nih Kak, agak pusing. Ya itulah namanya juga gerbang logika karena kita belajar menganalisis logikanya teman-teman. Otak kanan kita yang dipakai teman-teman. Itu ya. Nih, ada ekivalen logika positif dan logika negatif. Kalau logika positifnya or, logika negatifnya adalah and. Definisinya adalah keluaran tinggi jika salah satu masukan tinggi. And logika negatifnya or, keluaran tinggi jika semua masukan tinggi. O, not, logika negatifnya adalah nen, not and. Keluaran rendah jika salah satu masukan tinggi. Not and, berarti logika negatifnya adalah not. Keluaran rendah jika semua masukan tinggi. Teman-teman. Nah, ada fungsi namanya enable dan disable. Aktif dan tidak aktif, teman-teman. Gerbang-gerbang logika dasar dapat digunakan untuk mengendalikan atau mengontrol suatu data masukan. Ini fungsi dari enable dan disable. Data masukan diberikan pada input A, sedangkan input B sebagai pengendali atau kontrol gitu teman-teman nih. Saat input B enable atau ada gitu kan, atau bernilai satu, maka pada input A akan diteruskan ke output. Sebaliknya, jika masukan B disable atau mati, maka data input A tidak akan masuk ke output. Fungsi enable dan disable. Nih, seperti itu teman-teman. Jika ini sebagai output, sorry ya, kita ingat ya, A ini sebagai input, masukan ya, B ini sebagai kontrol. Masukan, ini kontrol. Hasilnya seperti ini. Paham ya? Oke. Menggunakan ICC, saya oke, menggunakan IC-nya TTL dan baterainya CMOS. Ini gerbang logik. Tabel IC gerbang logikanya ada gerbang logika 0, gerbang satu, jumlah gerbangnya ada 6, IC-nya itu 7404 dan untuk CMOS-nya itu 4069. Dan ini nama IC-nya teman-teman. Gerbang N, OR, NAND, 0. Oke, merancang rangkaian logika nih teman-teman nih. Dari persamaan boolean, untuk membuat rangkaian logika dari sebuah persamaan boolean dapat dilakukan membuat rangkaian logika secara bertahap. Oke, contoh, buatlah rangkaian logika dengan tabel kebenaran dari persamaan boolean berikut nih teman-teman. Ingat, ini artinya apa nih teman-teman? Coba teman-teman ingat-ingat ya. A, C. Ingat ya. Ini seperti ini. Rancanglah rangkaian logika teman-teman. Jika inputannya A, B, ada C. Ini gimana jalannya teman-teman. Kita masukkan ke sini, kita masukkan N, kita masukkan N, kita masukkan N. Tapi di sini ada nol, notnya. Ini jadi sebuah rangkaian logika teman-teman. Ini fungsi dari gerbang boolean. Tabel kebenaran logikanya, jika A, B, C, maka hasilnya adalah X teman-teman. Kita lihat ya. A, B, C. Kita ada tiga inputan. Ada inputan A, inputan B, dan inputan C. Dan ini ada outputnya. Kita lihat ya. Nih, A dan B. Jika menggunakan gerbang N dari tadi ya teman-teman ya. 0. Jika B-nya 0 dan C-nya 0, maka hasilnya adalah 0. Jika A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1, kita hasilnya adalah 0. 0 dikali 0, 0. 0 dikali 1, 0. Maka hasilnya adalah 0. Jika A-nya 0, B-nya 1, dikaliin 0, hasilnya 1. Kenapa? 0 kali 0, 0. 0 kali, 0 kali 1, 0 kali 1, 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 0, 1. Itu gampang logika teman-teman ya.
logika kita dimainkan di sini. Satu kali nol dan hasilnya seperti ini, teman-teman. Sabar logikanya. Nah, paham ya teman-teman ya? Udah mulai nih, udah mulai pusing nih. Ini untuk anak elektro biasanya gunakan logika seperti ini, teman. Dan teman-teman juga harus mulai paham nih, kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu. Karena ada simbol-simbolnya, teman-teman ya. Paham ya, teman-teman ya? Oke, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.